Meghan Markle dikabarkan akan segera mengumumkan kehamilan keduanya. Pangeran Harry dan Meghan Markle sukses menunda tanggal persidangan melawan media Mail on Sunday. Penundaan tanggal persidangan ini memicu rumor bahwa Meghan Markle hamil anak kedua. Pada Oktober 2019 lalu, Meghan melayangkan tuntutan pada Mail on Sunday dan Associated Newspaper karena telah mempublikasikan surat pribadi Meghan pada ayahnya. Sidang untuk tuntutan tersebut seharusnya digelar pada 11 Januari 2021. Namun Pangeran Harry dan Meghan Markle berhasil meminta penundaan hingga 9 bulan. Melansir laman Yahoo Lifestyle, permintaan pasangan Duke dan Duchess of Sussex untuk menunda persidangan dengan disetujui oleh Hakim Justice Warby di High Court, London. Hakim Justice Warby menyebut bahwa dirinya menyetujui permintaan penundaan yang disampaikan tim hukum Meghan Markle. Namun alasan pastinya dirahasiakan. Kesimpulanku adalah mengabulkan permintaan itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan dengan mempertimbangkan semua situasi, ungkap Warby. Itu berarti tanggal persidangan pada 11 Januari 2021 akan dikosongkan dan sidang dipindahkan pada musim gugur. Dengan adanya penundaan ini, sidang diharapkan akan kembali digelar paling lambat 15 Oktober 2021. Meski begitu, fakta bahwa sidang ditunda hingga 9 bulan telah memunculkan spekulasi bahwa Meghan Markle sedang atau akan hamil anak kedua. Menurut para penggemar keluarga kerajaan, jeda waktu itu cukup bagi pasangan Duke dan Duchess of Sussex untuk menyambut kelahiran adik bagi Archie. Apakah Meghan Markle hamil lagi? Dia baru saja mendapat 9 bulan penundaan untuk kasusnya, tulis salah satu warganet. Jadi kita semua setuju bahwa Meghan Markle hamil. Penundaan selama 9 bulan adalah waktu yang sangat spesifik, imbuh yang lain. Namun kabar ini belum bisa dikonfirmasi. Juru bicara untuk keluarga Pangeran Harry dan Meghan Markle telah memutuskan tidak berkomentar. Di sisi lain, ayah Meghan Markle telah menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan penundaan persidangan. Menurut Thomas Markle, dia tidak setuju sidang ditunda karena alasan kesehatannya sendiri. Tidak ada saudara laki-lakiku yang hidup di atas umur 80 tahun. Aku realistik dan bisa meninggal besok, ungkap Thomas Markle. Namun sepertinya informasi tentang kehamilan Meghan yang kedua ini akan sulit untuk diungkapkan. Lantaran Meghan tidak punya akun medsos, dia menyebut dirinya tak punya akun medsos dan menghapus semua akun medsosnya sejak 2017 lalu, mulai pertunangannya dengan Pangeran Harry. Usai menjadi istri dari Pangeran Harry, banyak hal berubah dari Meghan Markle. Salah satunya soal bagaimana ia menggunakan media sosial. Meghan Markle mengatakan dirinya tidak lagi memiliki akun media sosial yang dikelolanya sendiri. Ia juga mengaku tidak tahu apa yang dikatakan warganet tentang dirinya. Meghan bersama suaminya Pangeran Harry sejak meninggalkan Inggris awal tahun ini telah berkampanye untuk melawan pengaruh negatif media sosial. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya sudah lama tidak berada di media sosial, kata Meghan kepada Most Powerful Woman Next Gen Summit versi majalah Fortune dikutip Channel News Asia. Meghan telah menghapus seluruh akun media sosialnya sejak mengumumkan pertunangannya dengan Pangeran Harry pada 2017 lalu. Saya membuat pilihan pribadi untuk tidak memiliki akun apapun, jadi saya tidak tahu apa yang ada di luar sana dan dalam banyak hal itu berguna bagi saya, katanya. Dari itulah warganet mengatakan informasi tentang kehamilan Meghan saat ini akan sulit untuk didapat. Meghan menyebut pengguna media sosial sama dengan pecandu narkoba. Karena media sosial membuat banyak orang terobsesi yang dinilainya hal itu tidak sehat. Saya melihat banyak orang terobsesi di media sosial dan seolah itu sudah menjadi budaya kita sehari-hari sehingga itu membuat orang kecanduan, tutur Meghan. Sementara akun Instagram resmi Sussex Royal dan Twitternya miliknya dikelola oleh orang lain. Harry dan Meghan sekarang tinggal di California Selatan setelah mengundurkan diri dari peran kerajaan mereka pada bulan Maret untuk menempa kehidupan baru dan membiayai sendiri. Sementara masalah kepulangannya ke Inggris, Pangeran Harry memunculkan banyak spekulasi. Di antaranya, Pangeran Harry bersiap ditegur ratu karena banyak tingkah di Amerika.
Para staf kerajaan Inggris dilaporkan tengah bersiap untuk menyambut kepulangan Pangeran Harry. Dilansir The Sun, para staf diberitahu untuk menyiapkan tempat tinggalnya di area komplek Castle Windsor, Brockmore Cottage. Berita tentang kunjungan Pangeran Harry ke rumahnya di Inggris muncul setelah suami Meghan Markle tersebut menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar untuk membayar sewa dan melunasi tagihan renovasi tempat tinggalnya tersebut, yang sebelumnya dibiayai oleh pembayar pajak sebesar 45 miliar rupiah. Staf di Windsor telah diberitahu untuk mempersiapkan kemungkinan Harry kembali. Mereka diberitahu bahwa itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi nama Meghan tidak disebutkan, ungkap salah seorang sumber yang tidak disebutkan namanya pada The Sun. Kemungkinan kembalinya adik Pangeran William tersebut ke Windsor akan langsung mendapat teguran dari sang nenek Ratu Elizabeth II. Mengingat minggu ini ibu Pangeran Charles tersebut sudah kembali lagi ke Windsor. Tentu ia dapat langsung berbicara dengan cucunya di salah satu area kastil. Apalagi terkait berita pangeran yang dianggap melewati batas mengenai keikutsertaannya dalam politik Amerika Serikat bersama sang istri. Ada berbagai macam masalah untuk dibicarakan, tidak hanya pernyataan politiknya, tetapi juga situasi atau status visanya di Amerika Serikat, jelas sumber tersebut. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, Duke of Sussex juga harus melakukan isolasi mandiri setelah kedatangannya dari Amerika Serikat selama 2 minggu. Namun sumber tersebut mengatakan jika ini seharusnya tak jadi penghalang untuk Pangeran Harry dan Ratu bertemu secara langsung, karena Castle Windsor yang sangat luas. Meskipun dia harus diisolasi selama 2 minggu, komplek cukup besar untuk pembicaraan jarak sosial. Melansir laman Insider, Harry dan Meghan tampil di acara Times 100 spesial. Di sana Meghan Markle menyebutkan bahwa ini adalah pilpres paling penting di sepanjang hidup kita. Ini adalah satu hal yang sangat melanggar peraturan ratu, di mana mereka mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk memilih. Sementara Pangeran Harry juga ikut buka suara meski dirinya bukan warga negara Amerika Serikat. Secara umum, anggota keluarga kerajaan memang tidak pernah ikut pemilu agar netral secara politik. Selagi kita mendekati bulan November, sangat penting untuk menolak ujaran kebencian, informasi yang salah dan hal negatif di dunia maya, ungkap Pangeran Harry. Sayangnya pernyataan Harry dan Meghan dianggap telah melanggar kesepakatan dengan Ratu Elizabeth II. Hal tersebut disampaikan oleh ajudan kerajaan. Menanggapi video Harry dan Meghan untuk Time 100, anggota kerajaan dilaporkan telah berkumpul. Mereka sepakat bahwa siaran itu telah melanggar perjanjian yang ada dengan Ratu. Ajudan kerajaan juga menyebutkan bahwa hal ini dapat membuat keduanya makin dijauhi oleh anggota keluarga kerajaan. Kesepakatan yang dibuat dengan Ratu Elizabeth sendiri menyatakan bahwa keduanya akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia Ratu dalam melakukan kegiatan. Salah satu di antara, Harry dan Meghan diharapkan untuk tetap bersikap netral secara politik. Semua keluarga kerajaan cemas dan berpikir kemana arah semua ini dan apakah ini sejalan dengan kesepakatan untuk menjunjung nilai-nilai kerajaan. Perasaan mereka mengatakan bahwa ini pelanggaran, tambah ajudan tersebut. Dengan komentarnya tersebut, Pangeran Harry disebut meninggalkan kesetiaannya pada sang nenek yaitu Ratu Elizabeth II. Pangeran Harry baru-baru ini mengejutkan banyak penggemar dengan terjun ke dunia politik. Tapi karena Harry tidak lagi jadi anggota keluarga kerajaan dan menetap di kehidupan barunya di Amerika Serikat, Victoria Arbiter mengatakan pidato politiknya mungkin menjadi pemanasan untuk pemungutan suara 1 hari dalam pemilihan Amerika Serikat. Cuplikan klip pendek untuk Time 100 khusus majalah Time, Sussex mendorong para pemilih yang enggan memilih untuk memberikan suara mereka dalam pertarungan antara Partai Republik Donald Trump dan Demokrat Joe Biden. Dilansir dari Express UK, Arbiter mengatakan bahwa ia tidak meragukan keinginan Harry untuk berada di antara mereka yang menuju ke pemungutan suara. Sebagai penduduk California yang baru dibentuk, dia secara pribadi berinvestasi dalam hasil pemilu dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Meskipun warga negara asing, pemilihan presiden pertamanya sejak pindah ke Amerika Serikat mungkin terasa seperti pemilihan paling penting dalam hidupnya.
Saat ini dilarang menggunakan haknya untuk memilih, masih harus dilihat apakah dia siap untuk melepaskan kesetiaannya kepada ratu agar suatu hari nanti memiliki suara di negara tempat dia tinggal sekarang. Mr. Arbiter, yang ayahnya Dickie Arbiter adalah mantan sekretaris pers ratu, membedah kata-kata Harry dalam video. Dia menunjukkan bahwa saat membahas fakta bahwa dia tidak dapat memilih di Amerika Serikat karena dia bukan warga negara, dia menggunakan istilah pemilu ini. Dia menyarankan ini bisa menjadi petunjuk bahwa Adipati berencana untuk mengubah fakta itu pada saat pemilu 2024 tiba. Dalam klip tersebut, Harry berkata, "Pemilu ini saya tidak akan dapat memberikan suara di Amerika Serikat."